Di sini ada di antara kalian semua yang pernah beli barang bekas atau jual barang bekas? Well, ada satu postingan yang menarik banget dari Reddit yang menurut gue bisa jadi bahan ngopi pada kesempatan kali ini, di mana Teh Celup Sariwangi, ini akun Redditnya, ngebuat meme atau nge-repost meme tentang barang bekas yang bilang kalau misalnya beli barang bekas aja, ramah lingkungan, my ass. Semua barang bekas yang gue beli ada aja masalahnya. Gue beli buat bikin kerjaan lancar, bukan malah ngerepotin gue. Well, di sini gue bakal sedikit ngasih pengalaman gue tentang jual beli barang-barang bekas ya, meskipun ya nggak banyak dan nggak sering juga, dan gue nggak aktif juga di forum jual beli. Cuman karena gue pernah menggunakan barang dari yang baru jadi yang bekas, dan habis ada beberapa barang bekas juga yang bisa gue jual dan bisa gue beli. Jadi makanya kita bakal sama-sama bahas tentang barang bekas ini. Di tengah kondisi di mana banyak banget orang-orang mungkin sekarang memilih untuk selalu beli barang baru. Selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia. Sebelum mulai pembahasan ini, kita bakal ngebahas tentang salah satu video yang rame dulu. Andri Mode, that's right. Biar makin banyak gitu pembahasannya gitu. Jadi ada satu video yang rame banget diomongin sama orang-orang di Twitter, di mana video ini memperlihatkan ada karyawan Alfamart yang dia ngegerebek orang yang ngambil HP-nya. Konteksnya ada di balasan sebelumnya atau ada di tweet seterusnya gitu, yang bilang kalau misalkan ini awalnya si karyawan itu ngerasa HP-nya hilang. Dia baru ingat kalau misalkan HP-nya itu ditaruh di toilet retail. Dia juga ingat kalau misalnya ada orang yang pernah make toilet tersebut, terus habis itu nyelonong cabut. Nah, untungnya dia nyalain GPS dan bisa pakai fitur Find My Device, sampai pada akhirnya si Mas ini nemuin lah HP-nya, dan bener itu diambil sama orang yang pernah pakai toilet di retail sebelumnya. Dan ini menarik banget, kita bakal sama-sama lihat. Kalau mau diambil gimana sih tuh? Untung udah gue kunci, gue lacak terus lu. Apa? Mau pukul aja lu? Ya biasanya emang yang ngambil yang ini ya, yang galak ya. sorry, gue post video, maaf. Masalahnya itu nggak dia apa-apain. Iya, tapi lu nggak ngebalik. Jelek. Kok niatnya jelek gimana? Orang nemu di toilet gimana? Itu punya gua. Ya kan nggak tahu bang. Gimana tolol? Lah itu aja saya ngomongin telepon gimana? Itu lolo banget, nemu aja nggak tahu. Well, gue selalu memegang kata-kata di mana ada kejahatan, di situ ada kesempatan. Kejahatan itu ada ketika ada kesempatan. Dan apakah dengan adanya kesempatan itu bakal ada kejahatan? Tentu saja tidak. Itu tergantung dari pribadi masing-masing, hawa nafsu masing-masing. Kalau misalnya ada orang yang bisa menahan hawa nafsunya, gitu, mungkin tidak ada kejahatan di situ. Tapi kalau misalkan dia gampang banget terhasut sama hawa nafsu, ya bakal terjadi hal seperti ini. Dan sudah pasti gitu, kalau misalnya ada orang yang bersalah tapi dia ngerasa nggak pengen disalahkan, pasti nyolot duluan gitu. Lihat mas-mas Alfamartnya udah kayak, males gue ngurusin yang kayak giniin, udah ketahuan masih tetap aja nyari ribut gitu, the hell. Kalau mau diambil gimana sih tuh? Gue kunci, gue lacak terus lu. Iya, jadi buat lo semua pastikan untuk selalu mengaktifkan GPS, meskipun ya GPS mungkin bakalan nguras baterai lo lebih lama gitu. Cuman nggak ada yang tahu hari sial, ya nggak sih? Kalau misalnya pada akhirnya di hari itu HP lo hilang gitu, ya lu nggak bisa ngelacak kalau misalnya GPS yang nggak diaktifin, ya nggak sih? Cuma ada beberapa aplikasi juga kalau katanya bisa langsung aktifin fitur GPS. Gue nggak tahu, kalau misalnya di Samsung katanya ada juga Find My Device yang bisa langsung nyalain GPS, tapi ada juga yang kagak. Gue nggak ngerti. Kalau misalnya untuk sejauh ini gue masih pakai Find My Device yang ada di Google. Jadi gue punya satu email cadangan gitu, kayak yang bisa koneksiin antara HP gue, HP ibu negara, HP nyokap gue, terus habis itu HP kerabat-kerabat gue gitu. Jadi kalau misalkan gue pengen tahu lokasi mereka ada di mana, gue tinggal masuk ke email tersebut. Gila, convenient, that's right. Dan itu mungkin agak sedikit repot, cuma menurut gue worth it buat dilakuin. Well, kita next ke pembahasan berikutnya. Ada yang aneh dengan gambar ini? Ini di-share pertama kali sama fans page di kala Anda menonton televisi 4.0. Tanggal 18 Januari jam 8.15. Gue jujur masih belum tahu doxnya di mana. Cuma just ini lucu banget gitu. Banyak banget orang-orang yang kayak, lah kok ini kayak hobi gue gitu ya. Apakah ini bermaksud? Tuh saya tidak bermaksud untuk seksis atau kayak gimana gitu ya. Cewek dan cowok itu bisa melakukan hal yang kayak gini, oke? Dakimakura itu dijual nggak cuma buat laki-laki tapi juga buat perempuan. Buat gue sendiri yang emang nge-follow teman-teman gue gitu, kayak misalnya Haris Kane ataupun Sota Izumi ya. Baru itu antara agensi mereka juga udah ngejual Dakimakura untuk mereka sendiri gitu. Sampai pada akhirnya mungkin ada pengikut-pengikutnya yang emang beli Dakimakuranya nggak cuma laki-laki doang. Tapi the problem is, this is aired in national television. Berarti KPI ini nggak merasa salah ya dengan adanya
tayangan seperti ini. Bagus. Bring back kejayaan Bajaj Bajuri. Kalau misalnya lu pernah lihat video-video atau scene Bajaj Bajuri gitu ya, mungkin bakal lebih parah dan jokesnya itu bener-bener implisit, tapi kayak semua orang pasti bakalan tahu. Dan sekarang kita bisa melihat scene orang suka sama Dakimakura yang selalu dilakuin sama wibu-wibu yang sudah akut cinta sama waifunya. That's amazing, man. That's amazing. That's a nice post. Oke. Dan ya, kita bakal masuk ke pembahasan yang terakhir, di mana kita bakal ngobrolin soal barang bekas. Gua sekali lagi kasih tahu kalau misalnya gue demen banget kalau misalnya ngomongin soal postingan-postingan di Reddit gitu ya, karena banyak banget komentar-komentar dan respon-respon yang berbobot. Kalau misalnya gue pengen nge-ranking gitu ya, kayak forum diskusi mana yang menurut gue paling sehat selain YouTube, ada juga Reddit. Oke, dua ini tuh mereka sama-sama saling respect lah sama responnya. Terus habis itu sama orang-orang yang mau diskusi di sana, dan lu bisa lihat segala macam respon dari orang-orang yang ada di sini. Mereka ngasih pengalaman tentang barang bekas dan segala macam. Jadi konteksnya adalah akun Teh Celup Sariwangi. Okay. Dia ngebuat meme atau dia repost meme yang ngasih tahu tentang suka duka dari beli atau jual barang bekas. Ada orang yang bilang katanya beli bekas aja ramah lingkungan, my ass. Semua barang bekas yang gue beli ada aja masalahnya. Gue beli buat bikin kerjaan lancar, bukan malah ngerepotin gue. Lu beli barang bekas untuk ramah lingkungan, gue beli barang bekas karena murah. Kita tidak sama. Buat gue sendiri yang udah pernah beli barang bekas dan jual barang bekas, kalau misalnya ngomongin soal pengalaman jual barang bekas, gue pengen minta maaf dulu ke salah satu brother gue, Andika Nugraha. Yang kebetulan dia beli PC bekas gue, dan setiap kali gue collab sama dia selalu ada aja problem gitu dari PC gue. Maafin gue Dik. Tapi gue selalu ngechat dia setiap kali ada problem. Gue bilang kayak, lu kalau masalah gak apa-apa balikin Dik, nanti gue balikin lagi. Terus kata temen gue kayak gak apa-apa Ray, santai, aman-aman, nanti tinggal gini-gini blablabla segala macem. Thank you banget bro. Kalau misalnya pengen mendengar pengalaman gue beli barang bekas nih, ada dua hal yang gue inget. Dua barang yang gue inget yang pernah gue beli. Yang pertama HP, yang kedua laptop. Mungkin sebagian terlalu semua emang udah sering banget nontonin live streaming gue. Gue udah pernah cerita ke salah satu jual beli barang bekas gue gitu ya. Tapi ada beberapa yang belum gue ceritain juga. Dan menariknya adalah di forum Reddit ini banyak banget akun-akun Reddit yang rekomendasikan gitu, mana barang bekas yang emang bagus ketika lu beli bekas, dan mana barang yang emang gak worth it buat lu beli bekas kayak gitu. Kayak misalkan elektronik, mungkin untuk HP dan untuk alat pendengaran ya, IEM, kayak misalkan headphone dan segala macam dengan umur yang biasanya punya jangka yang panjang gitu ya, tetap worth it buat dibeli bekas. Tapi kalau misalnya untuk alat-alat elektronik yang lain, itu emang bener-bener harus rinci banget ketika lo emang pengen ngelakuin proses jual belinya. Ya kayak misalkan kulkas, terus habis itu alat-alat rumah tangga gitu ya, itu harus bener-bener rinci banget. Dan kalau emang bisa COD, silakan COD dulu biar lu sendiri bisa ngecek apakah barang itu bener-bener worth it ketika lu beli bekas. Apalagi kalau misalkan barang itu udah dinilai 100 jutaan gitu ya, ngomongin soal mobil dan segala macam. Mungkin kalau misalkan ngomongin soal mobil itu rate buat orang-orang beli barang bekasnya tinggi gitu ya. Soalnya kenapa? Soalnya emang nggak banyak mobil-mobil yang baru itu harganya worth it dengan fasilitas yang didapat. Kayak misalkan salah satu videonya Agung Hapsa aja lah yang ngomongin soal mobil pertamanya dia juga beli barang bekas kan ya. Karena apa? Karena menurut dia tuh ada seninya juga ketika lo emang ngebenerin dan juga beli mobil bekas itu sendiri. Cuman hati-hati aja kalau misalnya lu pada akhirnya memutuskan untuk beli barang bekas juga kalau misalnya lu nggak telaten, karena lu emang bener-bener harus secara rinci banget tahu kondisi dari barang tersebut. Oke, cerita gue tentang barang bekas itu ada dua, dan mungkin ini bisa jadi pengalaman yang baik gitu ya. Ketika gue beli HP dan ketika gue beli laptop. Yang laptop gue yakin hampir di antara lu semua yang udah tahu juga gitu ya cerita gue kayak gimana. Jadi gue beli laptop dan gue pengen banget nge-upgrade dari laptop gue yang sebelumnya Lenovo dengan prosesor Intel i3. Gue pengen seenggaknya next laptop gue itu i7. Sampai pada akhirnya gue nyari-nyari tuh ke toko-toko laptop gitu. Salah satunya di Mall Jambu 2, Plaza Jambu 2. Buat lu semua yang orang Bogor pasti tau lah Jambu 2 di mana gitu. Gue nanya tuh ke tukang laptop, ada nggak laptop Asus ini? Karena gue pernah ini kan searching dulu kan. Nih kayaknya ada laptop yang cocok buat gue nih, i7. Cuman gue nggak lihat kalau misalkan laptop itu adalah laptop lama, udah nggak diproduksi lagi. Terus yang kedua, Intel i7-nya generasi 2. Sementara laptop i3 gue itu generasi 5. Jadi waktu gue itu beli itu laptop, gue nggak sadar kalau misalnya ternyata bekas. Kenapa gue taunya itu bekas? Karena baru gue pakai kira-kira 3 bulanan, baterai udah ngegelembung. Ya waktu gue beli itu masih harga asli.
di apa namanya tukang laptopnya, tapi dia nggak ngasih tau gue secara jujur kalau misalkan laptop itu ternyata laptop bekas. Dan gue baru tahu ketika udah 3 bulan pemakaian, tiba-tiba baterai ngegelembung, terus habis itu yang namanya laptop gitu baterai ngegelembung itu keyboardnya udah naik juga gitu, jadi akhirnya gue ganti dulu kayak gitu, boncos jatuhnya. Jadi emang harus teliti banget kalau misalnya beli barang-barang bekas gitu ya. Dan yang lebih kampretnya lagi adalah gue baru sadar kalau misalkan prosesor itu gen mempengaruhi gitu ya. Generasi itu sangat mempengaruhi. Gue jadi makin lambat gitu waktu ngedit, kayak gue beli dengan harga lebih mahal tapi kok kenapa jadi performanya lebih kurang gitu ya dibanding sama laptop gue yang lama. Ya begitulah. Begitulah hidup, ada aja pelajaran yang bisa gue share ke lu semua ketika gue yang kena bad luck-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya ngomongin soal barang bekas itu nggak cuma soal ketelitian juga, tapi luck juga, keberuntungan juga itu emang benar-benar mempengaruhi apakah benar-benar barang-barang itu worth it buat lu beli atau kagak. Nah, kita menyelam lebih dalam lagi ke pengalaman gue yang kedua tentang beli barang bekas. Itu sebelum kejadian ini, gue beli HP pertama kali bekas gitu ya dari kakak kelas gue, kakak kelas OSIS. Jadi waktu kira-kira SMA kelas 1, HP gue tuh masih hitam putih waktu kelas 1. Terus habis itu gue pengen ganti atau upgrade ke HP yang berwarna. Akhirnya gue cari dah tuh dengan uang lebaran gue gitu, lumayan kan 300 ribu gitu, bisa beli HP. Sampai pada akhirnya ada kakak kelas gue yang emang nawarin gue buat beli HP, buat beli HP-nya dia gitu. Gue inget banget mereknya itu Nokia 4400. Bentar. Nah ini Nokia 4400, sorry. Nah ini nih Nokia 4400. Inget banget gue yang ini, yang ada kameranya kalau nggak salah. Ya kameranya masih 3GP ya. Pokoknya modelnya tuh kayak gini, tapi ada kameranya dan emang udah bisa install game love, lu tau nggak? Yang bisa lu download di Webtrick. Sekarang kan orang-orang udah pada pakai Steam gitu ya. Kalau di HP gue nggak tahu ada Play Store segala macam. Dulu kan nggak ada yang kayak gitu. Adanya Webtrick dan segala macam. Di Webtrick lengkap banget itu. Sekarang nggak tahu kabar ownernya gimana gitu. Tapi thank you banget telah menemani masa kecil gue. Nah ketika gue beli HP ini, itu kakak kelas gue yang nggak ngasih tau secara detail gitu tentang kekurangan dan juga kelebihannya. Dia cuma bilang kayak, lu pengen yang berwarna kan nih, gue jual nih, harganya 300 ribu, pas kan dengan uang yang lu punya. Akhirnya gue belilah. Terus ternyata karena gue nggak ngecek gitu ya, untungnya COD, tapi gue nggak ngecek. Dan emang karena untungnya juga gue kenal sama yang jual gitu, jadi kalau misalnya ada apa namanya problem, gue bisa langsung ngomong sama dia. Gue ngecek, ternyata kameranya itu lumutan bang. Lu tau nggak kalau misalnya kamera itu udah lumutan, berarti udah bener-bener rusak banget itu. Gue nggak tahu ya gimana caranya kamera HP dulu itu kalau misalnya udah tua banget jadi warna hijau gitu, cuma yang jelas itu udah bener-bener nggak bisa dipakai lagi. Gue akhirnya protes, tapi ya karena emang deal udah selesai gitu ya, jadi ya udahlah gue terima nasib aja. At least gue masih tetap bisa pakai fitur-fitur game-game yang bisa gue mainin. Terus abis itu udah berwarna juga HP dan segala macam. Gue cuma bisa terima nasib. Jadi inti dari pengalaman gue ngomongin soal beli barang bekas adalah hati-hati aja kalau misalnya emang pengen ngelakuin ini ya, transaksi jual beli barang-barang bekas. Kalau misalkan emang lu bisa temuin orang di forum jual beli gitu, sebisa mungkin COD dan sebisa mungkin lu cek dulu secara rinci gimana kondisinya. Jangan ngelihat dari harga kayak lu beli barang bekas dengan harga 200 ribu, 300 ribu, 500 ribu atau 1 juta bahkan, tetap worth it buat dicek dulu berkali-kali. Dan lu juga bisa minta pertanggungjawaban dari orang yang ngejual kalau misalnya pada akhirnya yang ngejual itu adalah orang yang lu kenal. Yang bahaya itu kalau misalkan gak lu kenal, jadi ya mereka ngibrit aja. Apalagi kalau misalkan lu transaksi di forum jual beli kan, itu emang agak sedikit sulit gitu. Cuman buat gue sendiri yang emang udah punya pengalaman beli barang bekas dan juga jual barang bekas, semua itu bakal diselesain masalahnya kalau misalkan lu bener-bener emang rinci banget, emang bener-bener detail banget ngecek apakah barang itu atau kondisinya itu bener-bener mulus dan emang sesuai dengan apa yang diomongin sama si penjualnya. Kayak gitu. Oh ini yang rusak cuma dulu, ini segala macem gitu. Lu tinggal gini. Nah, lu harus cek tuh apakah benar atau kagak. Ya sama lah kayak orang-orang waktu beli mobil bekas gitu ya. Udah jelas dengan harga yang sebegitu fantastisnya gitu, bahkan sampai puluhan juta gitu. Ya kali nggak dicek dulu secara detail. Pasti sama orang-orang yang pengen beli tuh minta izin dulu buat mobilnya ditaruh di bengkel, buat dikasih screening sendiri. Ini apa aja yang rusak, apa aja yang emang problematik, dan apa aja yang emang harus dibenerin. Nah kalau misalnya udah tahu, lu bisa tahu harga berapa yang harus diperbaiki. Lu bisa tuh baru nego. Ini harganya segini, terus gue harus perbaikin segini, bisa nggak kurangnya? Nah itu juga salah satu keuntungan ketika lo emang bener-bener ngelakuin transaksi jual beli, tapi lu bener-bener bisa rinci dan juga detail banget ngawasinnya. Oke, jadi mungkin itu aja sedikit pengalaman dan mungkin itu aja respon yang pengen gue kasih tahu terkait postingan dari meme
jual beli barang bekas ini. Buat lo semua yang sampai sekarang masih jual beli transaksi barang bekas, semoga mana-mana ya, semoga tetap hoki gitu sampai pada akhirnya lo selalu mendapatkan barang-barang bagus meskipun lo beli di harga miring kayak gitu. Oke, terima kasih banyak nonton video ngopi kesempatan kayak ini. Kita ketemu lagi di next video. So, sampai jumpa.